Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah kelas A akan mempresentasikan materi tentang koperasi syariah yang dimana beranggotakan saya sendiri, Naura Farah Salsabila, dan teman saya, Elia Dinayatul Lufia dan Minhatus Salamah. Pengertian koperasi. Koperasi syariah merupakan koperasi yang usaha-usahanya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Beberapa para ahli menjelaskan pengertian koperasi syariah. Yang pertama, menurut Ahmad Ifham, yaitu usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha baik dari segi halal maupun manfaatnya, serta menguntungkan atau bagi hasil yang tidak mengandung riba. Yang kedua yaitu menurut Sumitra, yaitu suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil guna menumbuhkan usaha mikro sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. Yang ketiga yaitu menurut Nur S. Bukhari, yaitu jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan untuk keadilan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang terakhir, menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, yaitu koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil syariah, dan investasi. Akad-akad dalam koperasi syariah. Akad-akad dalam koperasi syariah ada 3. Yang pertama, akad syirkah mufawadah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, yang masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar dan berpartisipasi dalam bekerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Yang kedua ada akad wadiah amanah, merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. Yang ketiga ada akad rahan atau gadai, yakni adanya kebutuhan keuangan dari anggotanya dan koperasi syariah memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Kemudian jenis-jenis koperasi syariah. Koperasi syariah dibedakan berdasarkan lapangan usaha, tingkat usaha, dan lingkungan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Berdasarkan tingkat usaha, koperasi syariah dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Dan berdasarkan lingkungan usaha, koperasi syariah dibedakan menjadi koperasi fungsional, koperasi unit desa, dan koperasi sekolah. Koperasi konsumsi adalah unit usaha koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Koperasi produksi beranggotakan para pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah unit usaha bersama yang dibentuk oleh beberapa orang guna membantu anggota dan masyarakat di bidang keuangan. Sedangkan koperasi jasa adalah unit usaha bersama yang kegiatan usahanya memberikan layanan atau jasa kepada anggota atau masyarakat. Dan yang terakhir dalam lapangan usaha ada koperasi serba usaha, yaitu usaha yang kegiatan unit usaha yang kegiatannya meliputi semua bidang. Sedangkan berdasarkan tingkat usaha, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer beranggotakan paling sedikit 20 orang dalam satu lingkup kerja. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk dengan beranggotakan beberapa koperasi. Dan yang terakhir berdasarkan lingkungan usaha. Berdasarkan lingkungan usaha, koperasi dibedakan menjadi 3, koperasi fungsional, unit desa, dan sekolah. Koperasi fungsional beranggotakan pegawai atau karyawan instansi tertentu. Sedangkan koperasi unit desa adalah koperasi yang ada di perdesaan dan bergerak di berbagai bidang usaha. Dan yang terakhir koperasi sekolah, koperasi yang beranggotakan siswa-siswi di lingkungan sekolah. Sumber modal awal koperasi syariah. Membentuk koperasi diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri koperasi sendiri.
sendiri, modal penyertaan, dan dana amanah. Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan-cadangan, hibah, dan donasi. Sedangkan modal penyertaan didapat dari anggota, koperasi lain, bank syariah, surat utang, serta sumber lainnya yang sah. Adapun dana amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan, ataupun lembaga. Proses pengelolaan koperasi syariah yang pertama yaitu penghimpunan dana. Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah maupun sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja, yang komersial, hibah, atau sumbangan yang sekedar titipan saja. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil yang disebut mudharabah atau musyarakah, dan juga dengan jual beli disebut piutang murabahah, piutang salam, piutang isti'nah, dan sejenisnya. Dengan sewa disebut ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang atau disebut hiwalah, gadai barang disebut rohan, atau pemberian manfaat berupa pinjaman pendidikan dan sebagainya disebut qard. Perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Yang pertama yaitu dari segi pembiayaan. Dalam koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan dalam koperasi syariah, cara yang diambil adalah bagi hasil untuk melayani para nasabahnya. Aspek kedua yaitu pengawasan. Koperasi konvensional hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Sedangkan dalam koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga dalam pengawasan syariahnya, yaitu penjalanan koperasi tersebut harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang ketiga yaitu dalam aspek penyaluran produk. Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, sedangkan dalam koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai. Yang terakhir yaitu aspek fungsi sebagai lembaga zakat. Dalam koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima atau penyalur zakat, sedangkan dalam koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya.